Ayla kembali ke Thailand dan kesehatannya pun sudah membaik. Namun sayang, Ayla tidak bisa bertemu dengan Tawan. Bahkan untuk menghubungi Tawan saja Ayla tidak bisa. Ayla pun coba bertanya pada ayahnya akan apa yang sebenarnya terjadi pada Tawan. Tuan Tanah pun menyerahkan sebuah amplop, yaitu surat perceraian yang sudah ditandatangani oleh Tawan. Ayla tak menyangka kenapa sampai ada surat cerai itu, dan Tuan Tanah meminta Ayla untuk menandatangani juga agar perceraian itu menjadi resmi. Ayla tidak mengerti dengan semua itu. Namun Tuan Tanah bilang semua itu adalah kemauan Tawan dan dia tidak memaksanya. Ayla tetap tak mengerti dan Ayla curiga kalau ayahnya dan Tawan punya sebuah kesepakatan. Ayla pun berpikir orang yang mendonorkan ginjal untuknya itu adalah Tawan dan ayahnya pun tidak memungkirinya. Ayla sangat kecewa dan bertanya di mana Tawan dan ayahnya tidak mengetahuinya. Ayla coba terus mencari Tawan. Ayla terus mengirim email untuk Tawan sampai akhirnya Tawan membalas dan meminta Ayla untuk menjaga dirinya. Ayla terus bertanya akan keberadaan Tawan, namun Tawan tak membalasnya lagi. Ayla tak putus harapan, dia mencoba tenang. Ayla akan terus mencari keberadaan Tawan. Ayla terus memulihkan tubuhnya agar cukup kuat untuk pergi menemui Tawan. Dia terus berlatih dan menjaga kesehatannya. Dan setelah Ayla cukup kuat, Ayla pun pergi ke kantor Tawan untuk menemui Tawan. Namun semua anak buah Tawan sepakat tidak ada yang memberitahu Ayla akan keberadaan Tawan. Ayla pun menunjukkan akte nikahnya dan menunjukkan kalau dia masih istri sah bosnya mereka. Dan Ayla punya hak penuh atas semua aset milik Tawan. Ayla ingin mereka untuk memberitahunya di mana Tawan. Jika mereka tidak memberitahunya, Ayla pun mengancam akan merombak perusahaan dan tidak boleh ada yang mengundurkan diri. Akhirnya mereka pun memberitahu akan keberadaan Tawan. Ayah Tawan pun menemui Tuan Tanah untuk meminta maaf atas semuanya. Dan ayah Tawan tidak tega melihat Tawan dan Ayla yang saling mencintai harus menderita karena keegoisan mereka. Tuan Tanah pun akhirnya mau memaafkan ayah Tawan. Ayla pun datang ke tempat perkemahan Tawan, namun Tawan tak ada dan Ayla pun menunggunya. Ayla terus memohon dan Tawan pun akhirnya ada di hadapannya. Ayla tak kuasa dan langsung memeluk Tawan. Ayla menangis dan kecewa kenapa Tawan meninggalkannya dan meninggalkan surat cerai itu. Dan itu sangat menyakiti hati Ayla. Namun dia harus kuat agar bisa menemukan Tawan. Dan Tawan sangat berterima kasih dan meminta maaf harus melakukan itu. Karena itu adalah janjinya pada Tuan Tanah dan Tawan harus menepatinya. Ayla terus menangis dan Tawan coba menghiburnya. Ayla sedih karena sekarang Tawan hanya punya satu ginjal dan hidup Tawan tak akan pernah sama lagi. Namun itu tak masalah untuk Tawan asal Ayla bisa hidup. Ayla menelepon ayahnya, dia sudah menemukan Tawan dan tak akan pernah menceraikan Tawan apapun yang terjadi. Tuan Tanah pun menunjukkan ayah Tawan dan ayah Tawan meminta mereka untuk jangan bercerai karena semuanya sudah selesai. Melihat itu, Tawan dan Ayla sangat terkejut dan Tuan Tanah kini sudah sepenuhnya merestui mereka. Akhir yang sangat bahagia, akhirnya restu itu mereka dapat dan tak ada lagi yang bisa memisahkan cinta mereka lagi. Ayla kembali dengan aktivitasnya. Ayla bisa tampil bernyanyi lagi dan itu disambut oleh para penggemarnya. Ayla tampil dengan begitu baik dan gemuruh suara penggemar menambah energi untuk Ayla dan itu adalah konser comeback terbaik untuk Ayla. Kini romansa Tawan dan Ayla menjadi cerita yang tergambar indah. Mereka menjalani hari-hari yang indah sebagai pasangan yang sesungguhnya. Kini bahkan kedua ayah mereka sudah saling akrab kembali. Sebagai istri yang baik, Ayla ingin memasak untuk Tawan, namun Tawan ragu. Dan Ayla sedikit merajut, dia kesal Tawan tak pernah membiarkannya menjadi istrinya. Namun Tawan beralasan dia tidak ingin Ayla lelah dan akhirnya mereka pun makan di luar. Tenda cinta, ya tenda cinta, itulah yang selalu jadi saksi bisu cinta mereka, dan Ayla tak ingin berpaling dari Tawan. Pagi hari yang begitu indah dengan kicauan burung-burung yang mengiringi tautan cinta mereka yang sedang memadu kasih. Pagi itu adalah milik mereka, Teru-Teru Boju pun menyaksikannya. Bertemu, mengenal dan jatuh cinta itu tidak mudah. Awalnya saling memperhatikan, lalu mulai saling menyukai, lalu perlahan terikat sebelum menyadari jatuh cinta. Dan tak tahu cara mencintai lebih dari ini. Cinta terlahir untuk mereka yang akhirnya hidup satu sama lain.
Pertemuan tak terduga Tawan dan Ayla menjadi awal cerita cinta mereka. Cinta yang awalnya harus terpisah cukup lama bisa dipertemukan kembali. Walau penuh ujian di dalamnya, namun mereka menunjukkan betapa kuatnya cinta mereka dan tak terpisahkan. Dan kini cerita cinta Tawan dan Ayla pun terlukis indah dengan akhir yang bahagia. Bagaimana menurut kalian akhir dari cerita ini?